Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Marijois. Ada Akainu yang datang untuk berbicara dengan Kong. Akainu datang bukan karena dipanggil, melainkan dia memang ingin berbincang dengan mantan Fleet Admiral itu. Mereka membicarakan tentang pertempuran besar antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Saat ini Dragon sudah muncul di garis depan untuk membantu menghancurkan kapal-kapal suplai terbaru. Keadaan di lautan menjadi sangat panas. Akainu bilang dia sebenarnya ingin turun tangan langsung dan bertarung melawan Dragon. Kong lalu memintanya untuk tenang dan tidak terbawa perasaan masa lalu. Dalam keadaan seperti sekarang ini, Kong bilang begitu karena dia tahu bahwa dulu ketika masih sangat muda, Akainu dan Dragon adalah rival dalam angkatan laut. Keduanya sama-sama memiliki prestasi yang luar biasa dan jauh menonjol dibanding yang lain, maka tak heran sekarang Akainu terpancing untuk melawan rivalnya itu. Kong mengingatkannya bahwa masalah ini sedang ditangani oleh Gorosei Garling dan anaknya yaitu Shamrock. Kong lalu mengganti topik pembicaraan dengan mulai membahas soal kekacauan besar yang akan segera terjadi di seluruh dunia. Dia tahu masalah pasukan revolusi dan pemerintah dunia saat ini hanyalah awal untuk konflik yang jauh lebih besar. Konflik ini juga akan melibatkan banyak pihak lain. Menurut Kong, kekacauan yang akan terjadi nanti akan melampaui semua kekacauan yang terjadi dalam eranya dulu ketika Kong masih menjabat sebagai Fleet Admiral. Maka dari itu dia meminta Akainu untuk mempersiapkan angkatan laut sebaik mungkin. Akainu pun berkata dia juga bisa menyadari bahwa sebentar lagi dunia akan semakin kacau. Jadi dia telah memanggil 3 admiral dan semua marinir aktif terbaik untuk berkumpul di markas besar. Saat ini sebagian dari mereka masih dalam perjalanan dan ketika mereka semua sudah tiba, Akainu ini juga akan segera kembali ke New Marineford dan mengadakan rapat besar. Kong kemudian bertanya tentang hal lain. Dia ingin tahu bagaimana sikap Akainu terhadap masalah Garp yang ditahan di Pulau Hachinosu. Sang Fleet Admiral itu pun menjawab bahwa pergerakan Garp ke sana dari awal bukan misi resmi, sehingga Akainu masih belum mengambil tindakan apa-apa terkait hal itu. Kong pun bisa memaklumi hal tersebut karena dia tahu betul sifat dari Akainu. Kong berkata meski Akainu tidak mengambil tindakan, tapi pasukan Sol dan para veteran angkatan laut mungkin akan bergerak. Akainu pun menanggapinya dengan bilang bahwa itu urusan mereka karena pasukan Sword dan para veteran punya kebebasan untuk melakukan apa saja. Kemudian giliran Akainu yang bertanya kepada Kong apa yang akan dilakukan oleh Kong setelah ini. Dia menjawab bahwa sebenarnya dia ingin beraksi kembali dan melakukan penyerangan ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Garp. Namun dengan posisinya sekarang sebagai kepala staf pemerintah dunia, dia tidak bisa bergerak leluasa tanpa izin para Gorosei. Namun dia sedang mempertimbangkan tentang suatu rencana. Artinya Kong punya rencana tertentu dalam keadaan dunia yang semakin kacau ini. Sementara mereka berbincang, pertempuran antara pasukan revolusi melawan pihak pemerintah dunia telah semakin panas. Kemunculan Dragon sukses memancing kedatangan Garling dan Shamrock di sana. Beberapa kapal dan kedua belah pihak sudah hancur akibat saling serang. Dragon pun mengambil langkah besar dan menyerang Garling serta Shamrock secara langsung di atas kapalnya sendiri. Dragon menerjang memakai kekuatan angin. Lalu dia menggunakan salah satu teknik dari kemampuan cakar naga ke arah Garling. Cakar naga merupakan kemampuan bela diri yang Dragon ajarkan kepada Sabo. Teknik ini pernah dipakai oleh Sabo saat bertarung melawan marinir di kerajaan Dressrosa. Namun teknik cakar naga yang Dragon gunakan kali ini terlihat berbeda dan berkali-kali lipat lebih kuat daripada cakar naga Sabo. Tak hanya diam saja, Garling pun segera memakai teknik tebasan untuk menyambut serangan Dragon itu, sehingga serangan mereka berdua kini saling beradu. Baik Dragon maupun Garling sama-sama memakai Haoshoku Haki tingkat tinggi. Bentrokan antara serangan Dragon dan Garling menghasilkan efek yang luar biasa. Dampak dari bentrokan ini pun berdampak besar di lingkungan sekitar. Beberapa kapal di sana langsung hancur dan terhempas. Shamrock yang melihat duel Dragon dan ayahnya itu tidak ikut campur karena takutnya dia malah mengganggu pergerakan Garling. Jadi dia memilih untuk melancarkan serangan saja ke arah para komandan revolusi. Berpindah ke tempat lain, bajak laut Takagami diperlihatkan sedang berada di suatu pulau di dunia baru. Di sana Shanks telah menerima kabar dari informan bahwa terjadi pertempuran panas antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Dragon dan juga Garling serta Shamrock terlibat dalam pertempuran tersebut. Dengan begitu jelas bahwa keadaan saat ini telah menjadi sangat kacau dan masih sulit untuk menebak siapa yang akan menang di antara mereka. Informan itu pun menambahkan satu informasi yang sangat menarik. Dia bilang dia mengetahui bahwa pada saat ini ada orang dari pihak bajak laut Kurohige yang sedang mengawasi pertempuran tersebut. Orang itu tengah memantau keadaan dari markas Summit Shipping, salah satu markas dari Kaisar Dunia Bawah. Orang yang dimaksud itu tentu adalah Lafitte. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, Lafitte
David memang ada di sana dan memantau perkembangan konflik antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Setelah mengetahui hal ini, Shanks pun membicarakannya dengan para kru. Lakiru bertanya, kira-kira apa urusan pihak bajak laut Kurohige dengan permasalahan pasukan revolusi dengan pemerintah dunia. Yasop menduga mungkin saja mereka mengincar beberapa buah iblis kuat dari orang-orang yang sedang bertempur itu. Ben Beckman pun berkata, kemungkinan tersebut memang ada karena bajak laut Kurohige memiliki reputasi sebagai pemburu buah iblis. Namun bisa juga mereka memiliki rencana yang lebih besar daripada hanya buah iblis saja. Shanks pun setuju dengan Ben Beckman. Tampaknya ini bukan sekadar keinginan untuk mendapatkan buah iblis tertentu, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Berpindah ke Pulau Hachinosu, diperlihatkan di sana Kuzan sedang mendatangi sel Garp. Dia memberitahu Garp bahwa pada saat ini sedang terjadi pertempuran antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Dragon sudah maju ke garis depan dan Garling yang telah menjadi Gorosei baru pun turun tangan untuk menghadapinya. Kuzan bilang baik dia maupun Garp sama-sama tahu reputasi Garling itu seperti apa. Garp hanya tersenyum lalu berkata mereka juga sama-sama tahu Dragon itu sekuat apa. Garp menegaskan bahwa dia tidak sedang mencoba memuji penjahat walau itu anaknya sendiri, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Dragon memang sangat kuat. Jadi pertarungan antara Dragon melawan Garling bukan sesuatu yang bisa diprediksi dengan mudah sebab keduanya memiliki kekuatan besar. Kemudian Garp bilang sebentar lagi tubuhnya akan semakin pulih. Dia menegaskan bahwa jangan mengira bajak laut Kurohige bisa terus menahannya seperti ini. Kuzan pun kesal dan meminta Garp untuk tidak melakukan hal yang nekat. Kuzan lalu semakin mendekati sel Garp dan mengatakan sesuatu dengan suara pelan. Memang kita belum akan mengetahui apa yang dia sampaikan, tapi perkataan dari Kuzan itu cukup membuat Garp terkejut sehingga kita bisa berasumsi bahwa Kuzan punya rencana rahasia. Kembali memperlihatkan pertarungan Dragon melawan Garling. Tadi setelah mereka adu serangan, rupanya serangan Dragon lebih unggul. Teknik cakar naga yang Dragon gunakan tadi berhasil menembus tubuh Garling. Ini disebabkan karena stamina Garling lebih lemah dari Dragon sebab Garling sudah tua, sedangkan Dragon masih dalam masa prima. Meski tubuh Garling berhasil ditembus oleh Dragon, dia bisa beregenerasi dengan cepat. Ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Im Sama setelah Garling diangkat menjadi Gorosei. Semua Gorosei memang diberi kemampuan ini sehingga sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Dragon pun berkata sudah dia duga Garling memiliki kemampuan regenerasi sehingga dia harus mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Garling berkata Dragon memang sangat kuat, tapi hanya dengan kuat saja tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan Garling. Dragon harus bisa memutar otaknya dan mencari cara untuk mencari tahu kelemahan regenerasi. Cerita beralih ke Pulau Elbaf. Di sana Loki yang telah berhasil dikalahkan oleh Luffy dengan satu serangan biasa sedang dirawat oleh kru bajak laut Harjudin beserta trio monster yang sedang berada di sana. Loki menyampaikan kepada semua orang yang ada di sekitarnya tentang kematian Raja Harald. Masih menjadi misteri kenapa Loki membunuh Raja Harald, namun ada indikasi kuat kalau ada hubungannya dengan Ksatria Suci dan Im Sama. Pada saat ini Gunko telah berada di dekat sekolah Walrus. Dia memanggil seorang Ksatria Suci lain untuk datang melalui lingkaran sihir agar bisa membantu mereka di Elbaf. Alasannya karena keadaan telah semakin merepotkan dengan kemunculan Gaban yang melawan Somers dan ada gangguan juga dari pihak bajak laut Topi Jerami yang menjaga sekolah Walrus sekaligus melindungi anak-anak raksasa di sana. Maka Gunko pun memanggil Ksatria Suci dari keluarga Jay Garcia. Namun efek petir hitam dan haki aneh yang muncul di lingkaran sihir itu justru malah membuat Loki bisa mengetahui keberadaan Gunko. Dengan cepat kru Topi Jerami yang berada di sekitar sekolah Walrus segera pergi ke dekat sekolah Walrus. Di sana Loki tertawa karena bisa melihat Gunko lagi. Tentu dia masih ingat jelas perbuatan wanita itu kepadanya saat sedang terantai. Hal ini menandakan kalau Loki memiliki haki observasi yang benar-benar luar biasa. Setelah Loki dirawat, ia pun bergegas menuju ke lokasi Walrus beserta trio monster dan kru Hajrudin. Loki pun bilang, jangan harap Ksatria Suci bisa bertindak seenaknya sekarang ini. Gunko pun menciptakan banyak tanda panah dan dia memakai itu semua untuk menyerang Loki sekaligus. Tentu pangeran tersebut bisa mengatasinya dengan salah satu teknik terkuat dari Palu Raknir. Bahkan Gunko harus mengalami luka-luka usai Loki melancarkan teknik tersebut. Meski begitu, Gunko masih bisa berdiri dan ingin melanjutkan pertarungan. Ksatria Suci yang baru datang pun meminta Gunko untuk tidak memaksakan diri, tapi Gunko berkata, aku tidak apa-apa. Saat pertarungan akan berlanjut, tiba-tiba Luffy yang memang sedang mengejar Loki akhirnya datang di tempat itu. Luffy muncul dalam mode Gear 5 sehingga Gunko yang melihatnya menjadi gemetar dan berkata, Nika. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Somers sempat bertanya kepada Gunko apa yang paling dia takuti. Gunko pun menjawab bahwa hal yang paling dia takuti adalah Dewa Nika. Gunko sudah tahu banyak tentang sosok itu baik dari buku sejarah maupun dari kesaksian langsung Im Sama yang dulu sempat melawannya.
sebenarnya. Gunko selalu didongengi soal sosok dewa Nika dari kecil. Dari kisah-kisah dan cerita-cerita yang selalu dia dengar, Nika adalah sosok dewa yang sangat mengerikan. Jika sosok Nika ini muncul, maka pemerintah dunia akan hancur. Di mata Gunko, Luffy yang datang dan memasuki wujud Nika terlihat sangat mengerikan. Gunko yang tadinya masih sanggup bertarung mulai ketakutan dan tidak bisa bergerak. Kesatria suci yang baru datang itu pun berkata pada Gunko untuk tetap fokus dan jangan takut pada sosok yang ada di hadapannya itu. Loki di sana pun heran mengapa Gunko tidak bisa bergerak ketika melihat Luffy. Apa jangan-jangan Luffy itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirinya? Sehingga Loki pun penasaran sekuat apa Luffy itu. Sepertinya setelah ini Loki akan mencoba mengetes Luffy untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.